Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah online bersama kami. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah kembali walaupun hanya secara online. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita, untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapan-Nya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putra-Nya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. The God
can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? There is no one who can stop the Lord Almighty. Who can stop the Lord? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau,
Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Kidung Agung 5 ayat 2 sampai 16. Kerinduan mempelai perempuan. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia tetapi tak kutemui, kupanggil tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya selendangku, dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air. Bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai 15. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu dan oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima.
Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat mengerti, memahami, dan dapat melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah secara online. Dan saatnya kami mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, barusan kita membaca tentang kitab Kidung Agung yang secara sepintas seolah-olah kitab ini berbicara tentang sesuatu yang tabu dalam masyarakat kita, terlalu berbicara tentang hal yang kedengarannya porno bagi orang-orang tertentu, sehingga ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kitab ini tidak layak masuk dalam kitab suci. Bahkan Martin Luther, pemimpin reformasi, tidak merasa bahwa kitab ini layak untuk masuk dalam kitab suci. Dan kalau kita berbicara tentang Kidung Agung, sebetulnya tidak lepas, dan itu jelas sekali, tidak lepas dari berbicara tentang cinta atau kasih. Perasaan cinta dari seseorang laki-laki kepada wanita, dan sebaliknya wanita kepada laki-laki. Kitab ini sebetulnya mau berbicara kepada kita tentang salah satu aspek dalam kehidupan manusia adalah cinta kasih. Dan kita tahu bersama bahwa Allah kita, Tuhan kita memperkenalkan diri sebagai Allah yang memiliki sifat kasih, sifat cinta. Tetapi ada yang menarik dari salah seorang bapak gereja kita, yaitu Bapak Agustinus. Beliau justru membawa kita kepada satu pemahaman bahwa kalau Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang, maka tidak mungkin kasih itu untuk dirinya sendiri. Tetapi kasih itu adalah diekspresikan kepada pihak lain. Nah, dalam hal ini Bapak Agustinus dari Hippo berpikir bahwa disinilah keunikan dari Allah kita yang mempunyai sifat kasih ini, yaitu bahwa Dia tidak mungkin berada sendiri. Objek kasih Allah itu memang manusia, tetapi sebelum Dia datang mengekspresikan kepada manusia, maka Allah tentu mempunyai pihak lain yang dapat Dia ekspresikan mengenai sifat kasihnya itu,
yaitu kepada Allah Anak dan kepada Allah Roh. Dan menurut Bapak Agustinus, ketiga-tiganya ini diikat oleh kasih ilahi itu. Nah, ketika Allah datang ke dalam dunia ini, maka dia datang dengan kasih itu. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk manusia. Nah, Kidung Agung dari awal sampai akhir dari kitab ini, itu tentunya berbicara dengan menonjolkan cinta kasih ilahi ini. Dan cinta kasih ini diekspresikan di dalam bahasa yang sangat puitis, bahasa sastra yang tinggi. Cinta yaitu mencari dan mau bersekutu. Cinta itu tidak mungkin dia diam. Dia adalah kasih yang mengalir, yang dinamis. Dan kalau kita berbicara tentang tujuan atau muara daripada cinta kasih itu, kita dapat lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bermuara kepada pernikahan. Jadi Kidung Agung ini sebetulnya berbicara tentang puisi pernikahan yang begitu bernilai tinggi diungkapkan dalam kata demi kata. Jadi di sini sebetulnya berbicara tentang suami istri yang memadu cinta, menyatu dalam pernikahan dan membuahkan buah cinta, yaitu anak. Kalau kita berbicara tentang muara cinta ini, artinya suami, istri, dan anak, justru di sini merupakan ekspresi dari sifat Allah yang begitu agung. Dan kita tahu bersama kalau sampai lembaga atau muara cinta kasih ini, yaitu keluarga, hancur, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan umat manusia. Dan kita tahu bersama bahwa ketika suami istri tidak dapat hidup harmonis, atau mereka menyangkal cinta kasih mereka itu, ketika mereka hidup bertentangan dengan cinta kasih itu, maka mereka akan membuahkan anak-anak yang justru tidak memiliki cinta kasih itu. Manusia adalah manusia yang tidak hanya butuh makan dan minum. Dia juga butuh cinta kasih. Karena dengan cinta kasih itu dia merasa bahwa dia diterima. Orang datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan, dia ingin supaya Tuhan dapat menerima dia. Tetapi dia tidak begitu yakin apakah dengan perbuatan dosanya itu dia dapat diterima oleh Tuhan. Oleh karena itu dia bergumul, sebetulnya bukan hanya bergumul tentang dosa atau perbuatannya, tapi dia bergumul apakah Tuhan bisa menerima saya. Dan kebutuhan manusia inilah yang dijawab oleh Tuhan dengan dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan dia seolah-olah mengatakan kepada manusia, inilah bukti cinta kasihku kepadamu. Sekalipun dosamu itu besar, tapi cintaku lebih besar daripada dosa-dosamu. Dengan kata lain, aku terima engkau apa adanya. Dan dengan dia menerima ini, maka ada satu power, satu kuasa, satu kekuatan yang bekerja di dalam kehidupan manusia, yang justru membuat manusia itu merasa diterima. Ketika dia merasa diterima, dia ada satu kekuatan untuk mengasihi orang lain. Dan sungguh luar biasa mengenai pesan dari kitab Kidung Agung ini.
Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, di dalam tradisi bangsa Yahudi, mereka itu menempatkan Kidung Agung ini di dalam salah satu kitab yang disebut dengan Megilot. Megilot itu artinya 5 kitab yang dibacakan di dalam perayaan atau 5 perayaan orang Yahudi. Nah, misalnya kitab Rut itu dibacakan pada waktu merayakan Pentakosta. Kemudian Kidung Agung itu dibacakan pada waktu Paskah. Paskah itu ketika mereka memperingati bagaimana mereka bebas dari perbudakan di Mesir. Kemudian kitab Pengkhotbah itu adalah kitab yang dibacakan di hari raya Pondok Daun. Dan kitab Ratapan ada yang disebut dengan hari Ab, atau bagaimana mereka memperingati akan kehancuran atau keruntuhan bait suci. Dan kitab Ester itu adalah kitab yang selalu dibaca pada perayaan Purim atau ketika mereka memperingati pembebasan dari bangsa Persia. Jadi oleh karena Kidung Agung ini adalah kitab yang begitu dihargai, dijunjung tinggi di dalam tradisi bangsa Israel, makanya mereka kaitkan itu dengan pembebasan dari Mesir. Tentu mereka meyakini bahwa karena kasih Allah lah yang dapat membebaskan mereka dari perbudakan, keluar dari tanah perbudakan dan menuju tanah perjanjian. Nah, ketika kita mengalami kasih Allah dan kemudian kita mengekspresikan itu di dalam satu keluarga yang dikuasai oleh cinta kasih ini, maka kita dibebaskan dari rasa penolakan. Kita tahu bersama bahwa salah satu yang membuat manusia itu menjadi sedih, tidak bahagia, tidak ada damai ketika dia ditolak. Oleh karena itu, ketika seorang anak itu ditolak dalam satu keluarga, maka dia akan cari keluar, mencari orang lain yang dapat menerima dia. Entah itu adalah orang-orang yang terlibat dalam narkoba atau kriminal atau kejahatan lain. Yang penting dia diterima, dia akan berbuat seperti kelakuan mereka karena hanya satu yang dia cari. Dia ingin diterima oleh mereka. Dan inilah kekuatan kasih, sekaligus juga kekuatan dari penolakan. Oleh karena itu, masih di dalam kitab ini dikatakan bahwa cinta itu seperti maut. Artinya orang berani mati demi diterima oleh sekelompok orang atau diterima oleh orang lain. Makanya di sini kadang-kadang kita melihat mengapa seorang yang tadinya kelakuannya buruk, kriminal, tetapi ketika dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang baik, yang rajin beribadah, dia itu juga bisa berubah. Dia bisa berubah. Disinilah kenapa kita melihat bagaimana begitu banyak orang yang diubahkan oleh Tuhan, bukan karena dia dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan agama, tetapi ketika dia memahami bahwa Tuhan yang dia percaya itu adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang pernah menyerahkan anak tunggalnya untuk mati di kayu salib, dan kemudian menerima dia dengan kasih yang begitu besar. Kita tahu bersama ayat yang terkenal di dalam Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih Allah ini itu
dijelaskan oleh Rasul Paulus seperti yang kita baca di dalam 2 Petrus pasal 1 tadi, bahwa kasih Allah ini bersifat memanggil, merindukan kita. Sama dengan di Kidung Agung pasal 5 tadi. Selalu memanggil, dia memanggil, kekasihku memanggil. Nah, Allah yang Maha Kasih itu selalu memanggil manusia karena dia mengasihi manusia, manusia ciptaannya. Dia tidak mau manusia itu hidup di dalam belenggu yang memberatkannya, yaitu dosanya. Tidak ada orang di dunia ini sekalipun dia adalah seorang penjahat yang ada di penjara, lalu dia katakan saya senang dengan keadaan saya ini. Kalaupun dia berkata demikian, itu hanya untuk menutupi frustrasi yang ada di dalam dirinya. Tetapi sebetulnya yang ada di dalam dirinya itu ialah bahwa saya tidak suka dengan perbuatan jahat saya ini. Oleh karena itu, dia merasa bahwa kalau ada pihak yang menerima dia, maka dia akan datang dan dia akan mengikuti keinginan, kemauan, bahkan aturan dari orang yang mengasihi dia. Oleh sebab itu, saudara sekalian, moralitas kekristenan itu tidak didasarkan pada aturan-aturan agama yang begitu menakutkan. Kalau tidak ikut, masuk neraka. Tapi kalau ikut, masuk surga. Siapa yang bisa ikut? Tetapi semua berawal dari kasih Allah yang memanggil. Mari, aku mau membebaskan kamu dari dosamu. Aku mau kamu hidup berbahagia. Aku mau kamu itu hidup damai. Oleh karena itu, ujung-ujungnya daripada pesan yang disampaikan oleh Rasul Petrus ialah supaya kamu hidup di dalam kerajaannya. Tentu kerajaan surga atau kerajaan Allah bagi orang Kristen itu bukanlah suatu tempat di langit ketujuh sana, bukan. Tetapi adalah suatu suasana yang damai di bumi ini maupun di seberang sana. Sebelum dia meninggalkan dunia ini maupun sesudah dia meninggalkan dunia ini. Kerajaan itu adalah suatu kerajaan yang diperintah, yang dikuasai oleh Allah pengasih dan penyayang itu. Dan justru disinilah dia memanggil kita dari dosa, dari belenggu dosa, dari perbudakan. Baru dia antar kita sebagaimana dia memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Dia Allah yang sama, yang memimpin kita dari perbudakan dosa menuju kepada kerajaan damai sejahtera. Di mana itu dan kapan itu? Sekarang pun ketika kita percaya dan kita merasakan kasih Kristus itu, kita pun dapat mengalaminya. Kita dapat mengalami bagaimana Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang hidup dalam kekudusan. Dapat menerima kita apa adanya kita ini. Penerimaan itu adalah suatu penerimaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, di dalam kerajaannya, artinya kita bersama-sama dengan Dia. Ketika kita bersama dengan Dia, kita merasakan suasana damai, suasana diterima, suasana kasih, ada kebajikan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, dan dengan demikian kita memiliki satu kekuatan yang dapat kita share, saksikan kepada orang lain. Sama seperti kalau kita mempunyai sesuatu yang kita sukai, apakah itu makanan, kita cenderung untuk katakan, wah makanan ini enak, ini dia bagikan, kalau perlu tidak usah bayar. Rasakan bagaimana makanan ini. Sesuatu yang menyenangkan dia adalah sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada orang lain. Kita pun kalau kita dapat merasakan kasih Allah itu, yang membawa damai yang berharga bagi kita,
maka kita akan melihat bagaimana orang yang tadinya pendosa besar dijamah oleh kasih Tuhan. Dia mempunyai satu kekuatan untuk menyaksikan kasih itu kepada orang lain. Tidak dibayar, tidak diiming-imingi apapun. Tetapi itu adalah suatu otomatis ekspresi bagaimana dia menyatakan kasih itu kepada orang lain. Saudara sekalian, sungguh indah ketika kita melihat dari kacamata Tuhan mengenai apa yang tertulis sebagai firman-Nya di dalam Kidung Agung. Itu bukan suatu yang jorok, bukan suatu yang porno, tergantung bagaimana pikiran kita di dalam menghayatinya. Disinilah pesan yang luar biasa ketika kasih ini menaungi atau bekerja dalam keluarga kita, maka kita akan melihat keluarga kita adalah keluarga yang mencerminkan kerajaan Tuhan di bumi ini, mencerminkan surga di bumi ini. Kalau keluarga kita memiliki damai surga, maka kita akan melihat transformasi masyarakat, transformasi bangsa, itu akan terjadi dan itulah harapan kita. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, kesulitan politik, kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh karena penyakit, termasuk virus corona. Tetapi kalau kita hidup di dalam kasih, maka kita akan menikmati keindahan di dalam hidup ini, di tengah-tengah kesulitan yang ada. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang Engkau berikan kepada kami. Dia sebagai Tuhan, dia juga sebagai manusia yang ikut merasakan kesulitan-kesulitan kami, penderitaan kami sebagai manusia. Dan oleh karena dialah kami diterima, kami dikasihi, kami diberikan damai surgawi itu. Dan di dalam nama Dia, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk Presiden kami Joko Widodo, untuk para menteri kabinet, para gubernur, bupati, dan wali kota, sampai kepada pemerintahan di tingkat RT RW. Berikanlah kebijaksanaan kepada mereka semua di dalam mengatur pemerintahan, khususnya bangsa kami ini Tuhan, di dalam menanggulangi setiap permasalahan yang saat ini sedang terjadi.
biarlah kiranya hikmat yang daripada Tuhan yang akan memimpin dan menuntun para pemimpin kami. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami mau berdoa untuk bishop kami, The Right Reverend Renis Ponaya, dan untuk din kami, Reverend Timothy Chong, dan untuk semua klergi dan para pastor yang ada Tuhan. Tolonglah mereka semua di dalam menggembalakan jemaat-Mu Bapa. Berikanlah hikmat dan bijaksana-Mu Tuhan di dalam mereka memimpin jemaat-Mu ini. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan di dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus saat ini Tuhan, kami mau berdoa di masa-masa pandemi ini Tuhan, di mana kami masih terus Tuhan bergumul dengan situasi yang ada. Tuhan, tolonglah kami semua. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada kami ketaatan Tuhan, untuk kami boleh belajar mengikuti setiap aturan, prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kami juga sungguh boleh dimampukan Tuhan untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang sedang terjadi pada saat ini di tengah-tengah dunia ini. Dan secara khusus di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini sedang dalam kedukaan. Karena mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Apakah itu karena akibat COVID-19 ataukah karena hal yang lain? Tuhan, hiburkanlah hati mereka, kuatkanlah hati mereka. Tuhan juga menolong setiap dokter, perawat dan tim medis Tuhan yang terus bergumul Tuhan di dalam menghadapi situasi yang ada saat ini. Berikanlah kepada mereka kekuatan-Mu Tuhan, kemampuan yang daripada Engkau. Jaga dan lindungi mereka. Tuhan, kami mau menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan Engkau ya Allah. Dan kami mau alaskan semua doa ini di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan.
Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya akan padam dan kasihnya. Oleh darah namanya, dalam Dia ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus,
menyertai saudara sekalian, dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama kami. Untuk melihat video-video ibadah sebelumnya, dapat mengunjungi channel YouTube kami di HTBC Church. Dan untuk info lebih lanjut, dapat mengunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Terima kasih, sampai jumpa. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear praises, He hears faith. The sound I love to hear is the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear worship, He hears faith. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. A sound that changes things, the sound of His people on their knees. Oh, wake up, you slumbering, it's time to worship Him. Wake my soul and sing, sing His praise aloud, sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Sing His praise.